Mari kita kerjakan soal sinonim. Terdapat soal tolan sama dengan titik-titik. Terdapat pilihan saudara, sahabat, musuh, ayah, atau dorong. Tolan berarti teman, sahabat, atau kawan. Berarti jawaban A kurang tepat, saudara. Musuh kurang tepat, ayah kurang tepat, dan dorong juga kurang tepat. Maka jawabannya adalah B, sahabat. Mari kita kerjakan soal sinonim. Terdapat soal bergegas sama dengan titik-titik. Bergegas ini berarti dengan cepat-cepat atau terburu-buru atau tergesa-gesa. Maka berguncang kurang tepat, riuh rendah kurang tepat, hasil pemikiran kurang tepat, santai kurang tepat. Maka jawabannya adalah A, terburu-buru. Baik, mari kita kerjakan soal antonim. Terdapat kata gulita. Kata gulita ini memiliki arti gelap pekat. Nah, jadi lawan kata gelap adalah, kita lihat jawaban A, hewan, tidak masuk atau tidak tepat. Kemudian ada nirsinar atau tanpa sinar, ini merupakan sinonim bukan antonim, jadi kurang tepat. Remang-remang juga kurang tepat. Silau kurang tepat. Jadi yang tepat adalah benderang. Lawan dari gelap adalah benderang. Jadi jawabannya adalah E. Mari kita kerjakan soal antonim. Terdapat kata ultima. Ultima berarti bagian akhir atau final. Maka lawan kata dari final atau bagian akhir, mari kita cari jawabannya adalah yang B. Kita lihat akhir, ini merupakan sinonim, jadi salah. Final sama juga sinonim. Kemudian biasa ini tidak berhubungan. Kemudian peringatan ini sama dengan ultimatum, bukan ultima, yang tidak berhubungan juga. Jadi lawan kata ultima atau yang berarti akhir atau final adalah awal. Jadi jawabannya adalah A. Mari kita kerjakan soal analogi. Terdapat kata pesawat terbang, titik dua hanggar sama dengan mobil, titik-titik. Jadi kita analogikan pesawat terbang diparkir di hanggar sama dengan mobil diparkir di jalan raya kurang tepat, di bengkel kurang tepat juga, showroom kurang tepat, di rumah kurang tepat, dan yang benar adalah garasi. Jadi kita satukan analoginya. Pesawat terbang diparkir di hanggar atau disimpan di hanggar sama halnya mobil disimpan di garasi. Jawabannya adalah E. Mari kita kerjakan soal analogi. Terdapat kata sengat titik dua lebah sama dengan titik-titik gajah. Jadi kita analogikan seperti ini. Sengat sebagai alat pertahanan lebah, sebagaimana titik-titik alat pertahanan gajah atau alat pertahanan diri gajah. Gajah terkenal dengan telinganya, tapi bukan sebagai alat pertahanan diri. Ekor bukan sebagai alat pertahanan diri. Madu bukan juga. Tikus bukan juga. Maka jawaban yang tepat adalah gading. Kita masukkan gading ke dalam analogi. Jadi sengat sebagai alat pertahanan diri lebah sama halnya dengan gading sebagai alat pertahanan diri gajah. Jadi jawabannya adalah B. Baik, mari kita kerjakan soal analogi. Terdapat kata cikungunya titik dua nyamuk sama dengan pes titik-titik. Cikungunya adalah nama penyakit yang biasa dibawa oleh nyamuk. Jadi cikungunya dibawa atau disebarkan oleh nyamuk sebagaimana pes. Pes ini penyakit yang disebarkan oleh tikus. Kecoa kurang tepat, lalat kurang tepat, tungau juga kurang tepat, dan lintah kurang tepat. Jadi kita masukkan analoginya. Cikungunya disebarkan oleh nyamuk sebagaimana pes disebarkan oleh tikus. Jadi jawabannya adalah E. Baik, mari kita kerjakan soal kelompok kata. Terdapat 5 kata, yaitu telepon, radio, televisi, AC, dan pagar. Dilihat dari sifatnya, ini menggunakan listrik, ini menggunakan listrik, ini menggunakan listrik, ini menggunakan listrik.
Tapi pagar adalah benda mati yang tidak perlu menggunakan energi listrik. Maka sifat yang berbeda dari kelima benda ini adalah pagar. Maka jawabannya adalah A. Mari kita kerjakan soal kelompok kata. Terdapat kata Kamboja, melati, mawar merah, kemuning, dan anggrek. Bila kita perhatikan, ini merupakan kelompok bunga-bungaan atau kelompok bunga yang memiliki warna putih. Tetapi ada satu bunga yang memiliki warna merah. Kita lihat Kamboja berwarna putih, melati berwarna putih, kemuning berwarna putih, dan anggrek juga memiliki bunga berwarna putih. Hanya satu yang memiliki bunga berwarna merah, yaitu mawar merah. Maka jawabannya adalah C. Mari kita kerjakan soal kelompok kata. Terdapat kata semen, pasir, air, bata, dan cangkul. Sekilas kita dapat melihat bahwa ini merupakan untuk membuat sebuah bangunan. Tetapi dilihat dari segi fungsinya atau kegunaannya, semen sebagai bahan bangunan, pasir sebagai bahan bangunan, air sebagai bahan untuk bangunan, untuk membangun sebuah bangunan, kemudian bata sebagai bahan bangunan. Tetapi cangkul adalah alat, bukan bahan. Jadi cangkul ini merupakan hal yang berbeda dari keempat hal yang di atas. Jadi jawaban yang tepat adalah cangkul, merupakan sebagai alat bangunan, bukan bahan bangunan.